Bagi yang masih memiliki akal sehat, penjara bukanlah siksa, tapi merupakan pembinaan dan pendidikan untuk menjadikan manusia taat dan patuh terhadap hukum dan perundang-undangan. Agar hidup normal berbaur dalam komunitas sosial yang beradab dan bermartabat. Inilah ungkapan orang yang pernah masuk penjara akibat tindak kriminal yang sudah kembali ke jalan yang benar. Anda itu masuk desa itu dalam kasus apa itu? Masalah HP. Mencuri HP? Bukan mencuri, pakai HP. Pakai HP di dalam bermasalah. Oh, bermasalah. Berapa tahun ditahan? Kemarin terakhir 6 tahun. 6 tahun. Iya. Berapa kali itu? Masuk sini. Wah, sering. Sering. Sekarang udah di luar penjara, bagaimana perasaan Anda? Ya lega, alhamdulillah setelah bergabung sama Manasik. Jadi ada efek kiranya gitu kan. Ada. Jadi pingin berbuat baik. Bagaimana pengalaman Anda di sel itu paling pedih apa pengalamannya? Sama apa di mana? Sama makan. Makan gimana? Makan berak di sono. Ya. Jadi paling susah kan? Iya. Jadi nggak nyaman. Enggak. Kalau air gimana? Berak itu nggak nyamannya gimana itu? Ya kalau air kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Oh. Biasanya kalau misalkan airnya nggak dateng, otomatis pakai kresek kalau mau berak. Iya. Kalau makan itu? Kalau makan dikasih ala kadarnya. Ya kadang-kadang nggak sewajarnya buat manusia. Apa pesan-pesan kamu kepada pemuda-pemudi yang ada di luar? Ya kalau sama pemuda-pemudi ya cukup sampai di BIMIM aja. Yang lainnya jangan. Ya. Namanya sama siapa? Dindin. Pak Dindin. Anda sudah malang melintang dunia kriminal, sekarang udah ada di luar. Berapa tahun tuh di penjara waktu itu? Berapa kali masuk? 4 kali. 4 kali. Berapa tahun 4 kali itu? Ada 20 tahun. 20 tahun. Dalam kasus apa itu? Narkoba. Narkoba. Kapok sekarang. Kapok. Ya. Jadi lebih enak di dalam penjara atau di luar penjara? Di luar. Kalau di luar enaknya bagaimana? Bebas lah. Kalau di dalam? Susah. Bisa. Mau melakukan apa? Imitasi susah. Sekarang udah masuk di Manasik, bagaimana perasaan Anda? Enak. Ada apa saja di Manasik ini berikan kepada kamu? Bagaimana? Dibina atau gimana di mana? Iya. Pembinaan. Iya. Harapan kepada generasi muda yang ada di luar? Jangan sampai ngikutin jejak lah gitu. Iya. Narkoba. Ya. Terima kasih ya. Bagaimana perasaan ketika Anda ditahan di dalam LP? Sedih lah pokoknya malah. Segala kasusnya pasti kerasa lah gitu. Iya. Cuman masuk LP jadi titik balik. Orang berpikir bahwa LP itu bukan tempat buat saya gitu. Dalam kasus apa Anda itu? Ganja sabu. Ganja sabu. Pengedar. Berapa tahun Anda ditahan? Yang pertama 3 tahun, yang kedua 5 tahun. Setelah Anda keluar dari sel, terus Anda berpikir bagaimana sekarang? Ya waktu pas pertama keluar mah belum bisa berhenti. Cuman lambat laun, perlu waktu, perlu proses. Kena sama ketua Manasik Asep Ugar, alhamdulillah berhenti total. Sering diberi pengarahan pengajian-pengajian sama Manasik di sini? Sering. Bahkan saya sering sosialisasi ke sekolah, ke Majelis Taklim, Karang Taruna, bahkan sampai ke Universitas Siliwangi. Diundang? Ya, diundang. Untuk jadi pembicara? Ya, jadi narasumber. Pengalaman paling pahit di penjara gimana gitu? Pengalaman yang paling pedih, paling pahit gitu? Yang paling pahit sih masuk sel tikus. Masuk sel tikus itu apa? Seperti apa sel tikus itu? Sel tikus itu ukuran di 10 meter ke 10 meter, di 1 meter ke 2 meter lah. Yeah. Cuman nggak ada atap, hujan, nggak pakai baju gitu. Kalau masuk sel tikus orang akan bermasalah di dalam. Itu biasanya berapa hari di sana gitu? 40 hari minimal 2 bulan lah. 2 bulan terus di situ? Ya, nggak ketemu orang. Nggak ketemu orang gitu. Tempat sunyi gitu. Itu paling ngeri lah, paling ngeri lah gitu orang masuk sel tikus. Apa pesan-pesan Anda kepada generasi muda sekarang yang ada di luar? Kalau bisa berhentilah narkoba, karena narkoba bisa menyesatkan, bisa membunuh lah. Bagaimana bisa membina mantan-mantan narapidana di Tasik Kota khususnya sampai mereka itu berbalik pikir menjadi sadar, insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya? Bagaimana itu pembinaannya? Kalau saya lebih melakukan pendekatan secara emosional, ya,
secara emosional karena manusia punya hati, punya nurani, dan ini yang menjadi saya miris ini yang keluar masuk penjara ini kebanyakan justru orang-orang lama, ya bukan orang-orang baru yang disebut residivis. Itu menjadi tanda tanya yang besar buat saya, kenapa mereka seperti begitu. Ternyata mereka ini di masyarakat disebut sampah masyarakat, oleh keluarga juga dipandang sebelah mata. Makanya kami ini yang merasakan bagaimana sikap saudara-saudara saya yang keluar di penjara, bagaimana saya itu lebih ke merangkul mereka, bukan memukul mereka, ya, dengan tentunya dengan perasaan, dengan hati, dengan satu niat. Saya selalu berpikir bagaimana mereka tidak kembali lagi untuk melakukan kejahatan, melakukan kembali lagi ke jalan yang salah. Makanya saya merangkul mereka dengan hati, bagaimana caranya supaya mereka tidak kembali lagi. Kasus-kasus kejahatan apa saja mereka itu yang berkumpul di sini? Variatif sebetulnya, variatif. Tapi kebanyakan manasik ini bisa merangkul orang-orang narkoba. Meskipun sekjen saya juga seorang teroris, ya, bendahara saya juga narkoba, pasti banyak kasus lain. Cuma memang selektif manasik ini. Jangan sampai orang-orang yang memang masuk di manasik ini hanya untuk berlindung saja. Tapi bagaimana kita menciptakan mereka ini supaya dalam hati itu yang ada dalam karyanya, karya apa, kebaikan apa yang memang bisa diperbuat oleh mereka, itu yang kita gali. Rencana untuk kekaryaan katanya mau bikin bengkel apa untuk mereka-mereka itu apa? Betul. Yang jelas kalau sebut rumah singgah itu terlalu bahaya, terlalu jauh. Tapi meskipun saya hanya punya tempat yang kecil ini, tapi bagaimana membuat mereka ini nyaman, bagaimana membuat mereka ini ada satu pekerjaan yang positif, apalagi kalau positif ini bisa menghasilkan gitu ya. Ini mudah-mudahan saya akan buka bengkel kerja di situ, apa yang bisa di kreativitas apa yang mereka bisa kita salurkan bersama. Terima kasih Pak Asep. Siap. Semoga manasik bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.